وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita berkhusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan Allah Taala untuk melakukan segala kegiatan kita berkhusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan lalu dari tafsir Nawawi pada surat Al-Baqarah terakhir pada ayat 229 tentang talak. At-talaqu marratan wa imsakun ma'rufin wa tasrifun bi ihsan. Talak itu yang ada hak suami untuk merujuk adalah 2 kali. Maka setelah itu fa imsakun bi ma'ruf, bisa dia pegang atau dia tahan istrinya dengan mempergaulnya dengan baik, hanya melanjutkan daripada batara pernikahannya, atau tasrihum bi ihsan, atau berpisah dengan cara baik-baik. Tasrihum bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytum syai'an, dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil sesuatu yang sudah kalian berikan kepada istri kalian itu. Ila ayaqaba Allah yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya, baik keduanya dua mempelai itu atau wali dari masing-masing atau hakim itu khawatir kalau kedua mempelai ini tidak bisa, atau dua suami istri ini tidak bisa menegakkan la yuqima hududallah, tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Taala. Jadi tidak bisa melanjutkan batara pernikahannya. Jadi tidak boleh. Pada sudah jelaskan tentang macam-macam talak itu. Jadi talak itu 2 kali yang boleh rujuk lagi. Setelah ketiga maka tidak boleh dia rujuk kecuali si istri itu sudah menikah dengan laki-laki lain dan dikumpuli. Bukan hanya menikah, bukan hanya akad, tapi kumpul kemudian baru talak. Baru kemudian setelah itu selesai iddahnya baru dia boleh menikah lagi dengan istrinya yang tadi. Dan itu la yahillu lakum an ta'khudhu ma ataytum syai'an, itu adalah larangan untuk suami itu mengambil kembali sesuatu yang sudah diberikan berupa mahar atau yang lainnya. Illa, kemudian dikecualikan di situ khulu, yang kemarin sudah kita bahas juga. Dikecualikan di situ khulu. Dikecualikan kalau memang mereka tidak bisa menegakkan batara rumah tangga, tidak bisa melanjutkan lagi pernikahan ini, maka boleh si istri itu untuk mengembalikan apa yang sudah diberikan suaminya dalam bentuk talak tebus. Jadi dikembalikan maharnya dengan tuntutan dia supaya suaminya mentalak dia. Maka ini dikecualikan dari larangan itu. Jadi asalnya itu orang yang sudah memberikan sesuatu pada istri berupa mahar itu dilarang untuk diambil kembali. Tapi kecuali dalam kasus khulu, ini boleh diambil kembali dalam kasus khulu. Kemudian wa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Dan apabila kalian khawatir alla yuqima, bahwasanya keduanya, dua mempelai itu, dua pasang suami istri itu la yuqima, tidak menegakkan hududallah, hukum-hukum atau batasan-batasan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atau keberatan bagi keduanya fi maftadat bih, dalam apa-apa yang ditebuskan oleh istri. Bihi dengannya, apa yang ditebus oleh istri, oleh si perempuan, bihi dengannya. Ai fi maftadat bihil mar'atu nafsaha, yani apa-apa yang wanita itu menebus nafsaha dirinya bihi dengannya, dengan apa-apa tadi. Itu dengan mengembalikan mahar yang sudah diberikan pada suami, seperti kasus kemarin sudah kita ceritakan panjang lebar, kasusnya Sabit bin Qais bin Syammas dengan istrinya yang kemudian menuntut cerai.
Akhirnya Rasul memutuskan kepada istrinya, apakah kau mau kembalikan kebunnya Sabit bin Qais yang sudah diberikan sebagai mahar? Kata istrinya, mau ya Rasul. Maka Rasulnya memutuskan pada Sabit bin Qais, iqbalil hadiqah wa talikha tatliqah. Terimalah kembali kebun yang sudah kau berikan ini, pengembalian mahar tadi, dan cerailah istrimu dengan 1 kali cerai. Dan orang yang sudah dihulu ini, dan hulu ini pun jatuhnya harus di tangan suami, tidak bisa. Atau istri mengajukan hulu, kalau suaminya tidak menerima, ya tidak jatuh juga hulunya. Talak tebusnya tidak jatuh. Jadi kalaupun jatuh di tangan suami, suami menerima mahar itu kembali dan mencerai istrinya, itu pun jatuhnya cerai 1, tetapi bain itu disebut bain sughra. Bain sughra karena bukan seperti bain kubro. Kalau bain kubro, bain itu artinya dipisah. Bain kubro artinya sudah tidak boleh kembali, yaitu setelah 3 kali cerai itu kecuali dengan suami yang lain, baru kemudian itu. Ini bain sughra karena jadi tidak boleh kembali, ya, kecuali harus menikah baru. Jadi kalau orang sudah hulu, itu harus menikah baru kalau mau kembali. Tidak bisa pakai iddahnya talak, tidak bisa. Dia harus menikah baru. Maka tidak ada dosa bagi perempuan itu untuk menebus dirinya. Walal farabi arada bi qouli alaihima, ya. Yang dimaksud dengan firman Allah alaihima atas keduanya itu adalah zauj, suami, dunal mar'ah, bukan istri, bukan perempuan. Fa zakarahuma jami'an, ya. Allah menyebut keduanya jami'an secara menyeluruh, liqtiranihima, karena bergandengannya keduanya suami istri tadi. Maka disebut keduanya. Fa in khiftum alla yuqima, itu ada 2 orang. Yuqima pakai alif isnah, alif tanda 2. Padahal dimaksud itu suami. Menurut Al-Faroq. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 61. Nasiyahutahuma. Keduanya lupa akan ikan keduanya. Jadi Musa dan Yusha bin Nun. Padahal yang lupa itu Yusha, bukan Musa. Tapi disebut keduanya. Wa inna manasi fata Musa. Hanya saja yang lupa itu bujangnya Musa, pembantunya Nabi Musa, bukan Musanya. Itu Yusha bin Nun, fata Musa. Fakir arada ala junah alaihima jami'an la junah alal mar'a bin nusyuz. Dan yang dimaksud, ada yang lagi mengatakan yang dimaksud la junah alaihima, tidak ada dosa bagi keduanya, bagi suami maupun istri tadi. Maksudnya la junah alal mar'a, tidak ada dosa bagi perempuan bin nusyuz dalam pembangkangan dia idza khasyiyat al halak, apabila dia khawatir binasa wal maksiyah, dan apabila dia khawatir akan kemaksiatan, maka tidak apa-apa dia menuntut untuk talak tebus, untuk mendahului suaminya menuntut talak. Kalau dia khawatir kalau dia lanjutkan bakal bahaya bagi dia. Wala fi mabtadat bihi, dan tidak ada dosa pula dalam apa-apa yang ditebuskan oleh wanita itu. Wa atat minal mal, dan apa yang diberikan oleh wanita itu daripada harta. Liana mamnu'atun min itlafil mal, diberi hak. Sebab wanita itu mamnu'ah, dicegah tadi, si istri tadi dicegah daripada itlafil mal, membinasakan harta, menghabiskan harta, diberi hak tanpa ada hak. Wala ala zawji bima awadabi, maka tidak ada dosa pula atas suami, tidak ada dosa pula atas suami. Kadang lupa kita cepat. Ya. Ada situ, ada dulu. Ada situ. Poin ada. Jadi tidak ada dosa bagi si wanita untuk nusus, untuk membangkang pada suaminya, maksudnya dia minta cerai, ya, menuntut cerai itu tidak ada dosa bagi dia. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, artinya kalau dia lanjutkan pernikahan itu akan membahayakan daripada dirinya, seperti dia ya, berbahasa orang sekarang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, umpama. Kalau dia lanjut, itu nggak apa-apa bagi dia untuk menuntut cerai, dan tidak apa-apa juga bimab tadasbe untuk menebus dirinya, tidak apa-apa. Wa'atot minal mal, tidak apa-apa juga dia memberikan daripada harta, karena dia dicegah untuk menghabiskan harta tanpa ada hak.
Misalkan ini ada hak di sini, ada kebenaran dalam syariat untuk mengajukan hartanya, itu berupa talak tebus. Wala ala zauji bima akhadha min al-mal, dan tidak ada dosa juga bagi suami atas apa yang dia ambil minha dari istrinya daripada harta, berupa tebusan daripada talak tadi. Idza aqalu ta'iatan, apabila si istri memberikannya dalam keadaan ta'iah, sukarela, taat. Wa dzaba aktsaru ahlul ilmi, dan berpendapat kebanyakan ahli ilmu ila anal khulu'ah, bahwasanya khulu itu jaizun, boleh. Ala aktar mimma atoha, boleh atas yang lebih banyak daripada apa yang sudah diberikan suami kepada istrinya. Jadi boleh, maharnya cuma 200.000, dia talak tebus 500.000, tidak apa-apa, lebih dari itu. Kerelaan sang istri. Iya, kerelaan sang istrinya, karena yang beri istri. Waqala Zuhri, sang Imam Zuhri mengatakan la yajuz, tidak boleh. Di aksar mimma atoha, dengan lebih dari apa yang telah diberikan suami kepadanya, kepada mar'ah, kepada perempuan tadi, minal mahri, daripada mahar. Kepada Sa'id bin Musayyib, dan berkata Sa'id bin Musayyib, la ya'khudh mina jami'u ma'atoha bal yatruk syai'an. Sa'id bin Musayyib berkata, la ya'khudh mina, tidak boleh suami mengambil darinya jami'u ma'atoha, seluruh apa yang dia berikan kepada istrinya tadi, yang telah dia berikan pada istrinya berupa mahar. Bal yatruk syai'an, tetapi hendaknya dia tinggalkan sedikit daripada mahar itu untuk istrinya. Kalau perempuan itu tidak mandiri, ya dia tidak bisa hidup. Kalau bergantung pada suaminya, maka kasihan kalau dia diambil semua mahar itu. Maharnya sedikit. Karena maharnya sedikit. Kalau dia diambil semua berapa? Masa disisakan 50.000. 50.000 cukup buat 200 kontak. Satu hari. Katanya mahar Rasulullah itu 40 dirham apa 400 dirham, banyak. Satu dirhamnya saja 70.000. Jadi berapa juta? Apalagi cucunya ya. Wa yajuzul khulu', dan boleh khulu' ala ghairi halin nusus, tanpa keadaan nusus, pembangkangan dari istri. Tiba-tiba dia minta khulu', boleh. Ghairana yukroh, hanya saja dimakruhkan. Boleh tapi makruh. Anau yukroh lima fi min qatil wuslah bila sabab, yaitu lima fi karena apa-apa fi yang ada padanya pada khulu tadi, min qatil wuslati, daripada memutus hubungan bila sabab, tanpa ada sebab. Tiba-tiba dia minta, dan itu ada ancaman memang dari satu hadis, kalau ada wanita yang suka minta talak itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Baghawi, akhbarana Abu Sa'id Asy-Syuraihi, akhbarana Abu Ishaq Al-Tha'labi, akhbarana Abu Abdullah bin Fanjawai Ad-Dainuri, akhbarana Abdullah Muhammad bin Syaibah, akhbarana Ahmad bin Ja'far Al-Mustamli, akhbarana Muhammad bin Yahya bin Ishaq bin Syakir bin Ahmad bin Khabbab, akhbarana Isa bin Yunus, akhbarana Abdullah bin Al-Walid Al-Wasabi, Al-Mu'arif bin Dizar, an Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, inna min abghadil halali ila Allah Ta'ala at-talaqu, sesungguhnya paling dibencinya perbuatan halal ila Allah, di sisi Allah Ta'ala, adalah talak, cerai. Wala uhibbu ilaihi minal itti wala ahabba ilaihi minal itti, dan tidak ada yang lebih disukai oleh Allah daripada membebaskan budak. Minal itti wala ahabba ilaihi minal itti, tidak ada yang lebih disukai oleh Allah daripada amal kecuali kebebasan budak. Jadi tidak ada yang lebih dibenci, yang halal itu melebihi talak, dan tidak ada yang disukai daripada yang halal, karena memang bukan kewajiban. Pembebasan budak itu bukan suatu kewajiban, tapi anjuran. Tidak ada yang lebih disukai daripada membebaskan budak. Akhbarana Abu Sa'id Asy-Syuraihi, akhbarana Abu Ishaq, akhbarana Abu Nabi bin Fanjawai, akhbarana Abi Syaibah bin Abi Syaibah, akhbarana Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, akhbarana Utsman Usama, an Ahmad bin Zaid, an Abi Ayyub, an Abi Qilabah, an Abi Asma' ar-Rahbi, al-Tauban, yarqaw ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq bi ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ini ancamannya. Wanita yang suka minta cerai, dikit-dikit dia minta cerai, dikit-dikit minta cerai, tanpa ada alasan yang syar'i.
Maka diancam oleh Rasulullah, ayu mamru'atin, siapa-siapa saja wanita yang sa'alat zaujaha, yang dia meminta kepada suaminya, at-talaqah, dia meminta cerai kepada suaminya, fi ghairi ba'sin, tanpa ada satu mudarat, tanpa ada satu hal yang membahayakan, faharamun, maka haram alaiha, atasnya, atas si istri tadi, raihatul jannah, baunya surga. Siapa saja istri itu meminta cerai kepada suami tanpa ada sebab, maka haram atasnya bau surga. Qala Tawus, al-khulu yaqtasu bi alati qawmin nusyuzi. Sedangkan Imam Tawus berpendapat khulu itu khusus keadaan yang takut akan membangkang, takut akan pembangkangan. Jadi khusus untuk keadaan di mana si istri takut kalau seandainya dilanjut, dia akan sering membangkang kepada suaminya. Karena mungkin bisa jadi suaminya kadang-kadang menyuruh atau melakukan sesuatu yang di luar daripada syariat. Dan bagaimana dia mau tukaran terus sama suaminya, tidak mungkin. Nah, daripada dia ditulis seperti bagi istri yang membangkang, lebih baik dia meminta cerai umpama. Jadi Imam Tawus mengatakan khulu itu khusus. Tadi kan pendapat pertama mengatakan khulu itu boleh. Boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Tapi pendapatnya Imam Tawus, khulu itu khusus dalam keadaan takut nusyuz, takut membangkang. Itu boleh dia minta khulu. Di zahiril ayat. Karena zahir ayat kan wa in khiftum, kan kalau kalian khawatir, ya kan? Jadi khawatir kalau nusyuz, berarti itu ada kekhawatiran. Maka menurut Imam Tawus, karena ayatnya bunyinya demikian, karena khawatir, berarti khulu itu tidak bisa kecuali kalau ada kekhawatiran. Itu pendapat Imam Tawus menurut zahir ayat. Zahir ayatnya. Kemudian wal ayatu kharajat ala wifqil adah, dan ayat itu keluar menurut sesuai dengan kebiasaan, fi anal khulu la yakun illa fi halati khawfin nusyuz. Itu bahwasanya khulu itu tidak terjadi kecuali dalam keadaan takut akan nusyuz ghaliban, biasanya. Jadi dijawab oleh para ulama bahwa ayat itu cuma menceritakan kebiasaan. Kebiasaan itu bahwa nusyuz itu, khulu itu ditempuh ketika ada nusyuz, itu biasanya. Bukan syarat mutlak gitu. Ini bukan syarat mutlak, tapi ayat ini cuma berbicara dalam keadaan normal. Biasanya orang itu kan minta cerai itu kalau ada sebab. Nah, mungkin ada sebab tiba-tiba ya, berarti ada sakit itu berarti. Tidak ada sebab tiba-tiba mintaan. Kurang tujuan. Wa idza talaqa rajul imra'atahu, apabila telah mencerai laki-laki akan perempuannya, istrinya, bila ditolak dengan lafaz talak, ala malin, atas satu harta, ini talak tebus tadi maksudnya, fa ubilat, maka diterima dari si perempuan itu talaknya oleh suaminya, waqa'atil bainunah, maka terjadilah pemisahan antara keduanya, bainunah, wantaqadu bil iddat, dan batalah daripada iddahnya, batalah daripada iddat ini jumlah talaknya, batalah daripada jumlah talaknya. Oh, itu bukan intuki itu, intuki soya, intakoso bil adat, berkurang jumlah talaknya. Ini iya, keliru. Makanya saya kan heran kok batal talaknya. Kalau batal jumlah talaknya berarti kembali dari satu lagi, berarti kan tadi itu tidak dihitung. Yang ini tidak mengurangi yang 3 kalau intakoso. Itu yang betul intakoso. Perpisahan ya. Iya. Jadi berkurang jumlah talaknya, yang asalnya tadi 3 menjadi tinggal 2. Jatah talaknya berkurang. Waqtalafa ahlul ilmi bil khulu'i, ahli ilmu berbeda pendapat tentang khulu. Wa dzaba aktsarum ila annahu tatliqatun ba'inatun yuntaqasu bi adadut talaq. Maka berpendapatlah sebagian ulama bahwasanya khulu itu ya ila annahu kepada bahwa sesungguhnya dia khulu itu tadi merupakan tatliqah ba'inah, satu kali talak ba'in, talak yang memisah. Ba'in itu artinya berpisah. Yang kusubia adadut tolak, yang menjadi kurang karenanya
jumlah bilangan talak. Jadi asalnya jatahnya 3 berkurang jadi tinggal 2. Jatah talaknya yang dia bisa rujuk lagi. Bahwa qaul Umar, ini pendapat Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud. Begitu Sa'id bin Musayyab, begitu juga pendapat Sa'id bin Musayyab, wa Atha, wa Hasan, Hasan Basri, Sya'bi, An-Nakhai. Wa ilaihi dhahaba Malik, itu juga pendapatnya Imam Malik, wa Tsauri, Imam Tsauri, Imam Auza'i, wa Saburai, ahli pikir yang mazhabnya lebih cenderung kepada pemikiran. Bahwa azharu qaulai Syafi'i, dan ini paling kuatnya di antara dua pendapat Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i pun begitu. Jadi khulu itu mengurangi jatah talak. Talak yang asalnya 3 kali, karena sudah jatuh khulu maka tinggal 2. Mengurangi jatah talak. Wa dzaba qaumun ila anna faskhun, dan berpendapat satu kaum yang lain, ulama yang lain, bahwasanya talak ini khulu ini bukan talak tapi fasakh. Cuma pembatalan akad nikah, sehingga tidak ada hubungannya dengan talak. La yantakis bi adadul talak, tidak berkurang dengannya jumlah talak. Qaulu Abdullah bin Umar, itu pendapat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Wa bi qala Ikrimah, itu juga pendapat Ikrimah dari tabi'in, wa Tawus, wa Ibnu Ahmad, dan para imam mazhab itu yang berpendapat seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahawai. Jadi tidak mengurangi jumlah talak seperti fasakh. Ini cuma pembatalan akad nikah. Wa tajubi Allah Ta'ala dzakara talak maratain, dan mereka berhujjah bahwasanya khulu itu bukan talak, bahwa Allah menyebut talak itu 2 kali, at-talaq maratan. Tsumma dzakara ba'da khulu, kemudian Allah menyebut khulu sendirian. Tsumma dzakara ba'da talaq tsalitsah, baru kemudian Allah menyebutkan talak yang ketiga. Wa qala fa in talaqa fala ta'ilu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairuh. Jika kamu mencerainya wanita tadi, maka tidak halal wanita itu lahu baginya, bagi suami yang mencerai tadi, min ba'du, setelah jatuh cerai yang ketiga tadi, hatta tankiha zawjan ghairuh, sampai si mantan istri tadi menikahi zawjan ghairuh, suami selain dia, selain suami yang mencerai tadi. Kalau kan khulu talaqan, seandainya khulu itu juga dihitung talak, bahkan tolak arba'an, maka talaknya pasti 4. Dan itu Allah menyebut at-talaq maratan, talak itu 2, kemudian Allah sebut khulu, kemudian Allah sebut talak lagi ketiga, berarti talaknya 4. Itu alasan orang yang berpendapat bahwa khulu itu bukan talak, cuma fasakh. Kalau kan wa man qala bil qaulil awal, ya. Siapa yang berpendapat dengan pendapat yang pertama bahwa khulu itu talak yang mengurangi jatah talak yang 3 menjadi 2, ya. Au tasri ja'ala talaq tsalitsah, maka dia menjadikan, ya, khulu itu sebagai talaq tsalitsah, sebagai talak yang ketiga, menjadikan khulu itu sebagai talak yang ketiga. Au tasrihun bi ihsan, atau tasrih bi ihsan, atau berpisah dengan cara yang baik. Jadi kalau yang menganut pendapat pertama bahwa khulu itu termasuk talak yang mengurangi jumlah talak yang 3, ya, maka dia menjadikan khulu itu sebagai talak yang ketiganya, selain fa'in tolakwa tadi. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, batas-batasannya Allah. Ayati awamirullah, inilah perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan larangan-larangannya. Wa hududullah, yang dimaksud batasannya Allah, hududullah adalah ma mana asyarat minal mujawazati anu, apa-apa yang dicegah oleh syariat daripada melampauinya, daripada melampaui darinya. Wala ta'taduha, maka jangan kalian melampauinya. Wala tujawizuha, jangan kalian melewatinya. Wa may yata'adda hududallah, dan siapa yang melampaui hududallah, batasannya Allah, fa ulaika humuz zalimun, itulah orang-orang yang zalim. Fa in talaqwa, lalu apabila suami itu setelah talak yang 2 tadi, setelah 2 talak dia mencerai lagi, mencerai istrinya lagi ketiga, ai talaq tsalitsah, talak ketiga, fala tahilu lahu min ba'du, maka tidak halal si mantan istri tadi yang dicerai 3 kali, sudah dicerai 3 kali tadi, lalu bagi suaminya tadi min ba'du, setelah itu, ini setelah talaq tsalitsah, setelah talak yang ketiga tadi, hatta tankiha zawjan ghairah, sampai si mantan istri tadi menikahi zawjan, suami ghairahu, selain suami yang mentalak tadi, ghairul mutallaq,
Ini selain yang mentalakkan. Fayujami'uha, tidak cukup menikah tapi dijima dulu, kumpuli dulu, baru dicerai, baru dia boleh. Kalau cuma menikah saja dari sentuh terus dicerai belum boleh lagi kembali ke suami yang pertama. Wa nikah yatanawalul wad'a wal abda jami'an. Sedangkan nikah, lafaz nikah itu mencakup jima dan akad sekaligus. Jadi nikah itu bisa bermakna jima, bisa bermakna akad. Sebagaimana telah lalu dalam masalah haid, ayat haid kemarin, isna'u kulla syai'in illa nikah, kata Rasulullah. Pada saat haid itu apa yang dilarang ya Rasul pada saat istri saya haid? Rasul cuma bilang, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah segala sesuatu terhadap istrimu kecuali jima. Nikah di situ bermakna apa? Suami yang kedua harus sehat. Yang dinikah yang kedua harus sehat. Oh iya, nggak boleh potong. Nggak boleh potong dia nggak bisa jima, nggak bisa tegak. Koma zaitun, nggak bisa koma zaitun. Jalasa zaitun. Oh ada zaitun bukan koma zaitun. Nazalat fi Tamimah. Wakil fi Aisyah bin Abdurrahman bin Atik. Jadi ayat ini turun berkenaan seorang wanita pada zaman Rasul. Ada yang mengatakan Tamimah, ada yang mengatakan Aisyah bin Abdurrahman bin Atik. Penyebab turunnya ayat ini Al-Qurazi dari Bani Quraidah. Karena tata ibni Ammi Rifa'ah Ibn Wahab bin Atik. Dia di bawah Ibn Amminya, di bawah putra pamannya. Ini maksudnya dinikahi oleh putra pamannya. Tahta itu berarti kalau istri itu tahta Zaujiyah, berarti itu dia. Ya di bawah maknanya itu ya diperistri oleh putra pamannya. Ini misananya sendiri. Itu Rifa'ah bin Wahab bin Atik. Dia Aisyah bin Abdurrahman bin Atik atau Tamimah bin Abdurrahman bin Atik. Dinikahi oleh putra pamannya Rifa'ah bin Wahab bin Atik. Satu kakek masih. Al-Qur'an. Fatolak wal talatan. Lalu dicerai oleh si suaminya 3 kali langsung dicerai 3. Al-Qur'an sudah ada riwayat. Al-Qur'an Abdullah bin Muhammad Al-Khatib, Al-Qur'an Abdullah bin Ahmad Al-Khallal, Al-Qur'an Abdul Abbas Al-Asam, Al-Qur'an Ar-Rabi, Al-Qur'an Syafi'i, Imam Syafi'i, Al-Qur'an Sufyan Az-Zuhri, An-Zuhri Urwan Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha Sami'ah taqul, bahwasanya Urwah mendengar Aisyah itu berkata, Ja'at imra'atu Rifa'ah. Datang istrinya Rifa'ah Al-Quradi kepada Rasulullah ila Rasulillah SAW. Faqalat, maka berkata istrinya Rifa'ah, ini kuntu inda Rifa'ah Al-Quradi. Ya Rasulullah, saya sebelum ini di bawahnya Rifa'ah, yakni menjadi istrinya Rifa'ah Al-Quradi. Fatolakoni, maka Rifa'ah mencerai saya. Fabatta tolaki, lalu dia memutus cerai saya. Ini dengan cerai 3. Memutus perceraian ini saya. Watazawajtu ba'dahu Abdurrahman bin Zabir. Itu bin Zabir ya. Itu memang namanya Abdurrahman bin Zabir. Semua di Bukhari itu Ibn Zubair, kecuali ini Abdurrahman bin Zabir. Kecuali ini. Semua di Bukhari itu perawinya itu Ibn Urwah bin Zubair. Kecuali ini Abdurrahman bin Zabir. Cuma satu ini nama Zabir itu di Bukhari, di jalur Bukhari, termasuk yang dibaca di Bukhari. Maka jadi si Tamimah ini atau si Aisyah binti Abdurrahman bin Atik ini lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah dinikahi. Saya sebelumnya adalah istrinya Rifa'ah, tapi Rifa'ah mencerai saya 3 kali. Cerai 3, talak 3. Lalu saya menikah setelah saya ditalak 3 oleh Rifa'ah, saya menikah kepada Abdurrahman bin Zabir, dinikahi oleh Abdurrahman bin Zabir. Wa inna ma'ahu mithlu hujbati thawb, hanya saja saya bersama dia itu seperti ujungnya pakaian yang tidak disentuh. Maka tertawa Rasulullah mendengar ceritanya si sahabat perempuan ini. Fatabassama Rasulullah SAW, maka tersenyum Rasulullah SAW mendengar perkataan ini. Saya seperti ujungnya pakaian yang dianggurkan, yang tidak berguna, jadi jabelai, jarang dibelai. Maka setelah itu waqala, lalu Rasul langsung berkata,
Rasul langsung menebak, ya menduga keinginan si Aisyah ini atau Tamimah ini, Tamimah binti Abdurrahman. Aturidin antarji'i ila Rifa'ah. Apa kamu mau kembali lagi ke suamimu yang pertama kepada Rifa'ah? Ini CLBK, cinta lama bersemi kembali. Katanya anak muda sekarang. CLBK. Kayaknya mau kembali yang pertama. Rasul sudah menduga, apa kamu mau kembali kepada suamimu yang pertama? Qala na'am, iya ya Rasul. Qala la, tidak boleh. Hatta tazuki yazuko usailataki wa tazuki usailato. Tidak boleh sampai dia merasakan mengecap manisnya usailah, dari kata asal itu madu. Maksudnya sampai dia mengumpuli engkau, si suamimu yang baru ini, Abdurrahman bin Zaid, mengumpuli kau dan kau berkumpul dengan suamimu itu. Wa tazuki usailato. Sampai kau mengecap, merasakan manisnya. Dia merasakan manis daripada madumu dan kamu merasakan manisnya daripada madunya. Ini nggak boleh. Kamu baru akad terus belum kumpul terus tiba enak kemudian mau cerai mau kembali lagi ya. Suami pertama tidak boleh kata Rasul. Sampai kamu berkumpul satu sama lain, bercampur satu sama lain. Itu dibahasa kiaskan oleh Rasulullah. Hatta yazuqa usailataki wa tazuki usailatah. Baru yang anak labitat, masya Allah. Maka diriwayatkan bahwasanya Tamimah binti Abdurrahman tadi ya, tinggal, masya Allah, menurut apa yang dikehendaki Allah beberapa lama. Cuma rojat ila Rasulullah SAW. Kemudian kembali lagi ke Rasulullah SAW. Faqala inna zawji qad masani. Lapor lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya sudah menyentuh saya. Dari si Abdurrahman bin Zabir. Faqala Nabi SAW. Ya. Dikatakan Rasulullah bersabda, "Kadzabti bi qaulikil awal, falan tasduqi fil akhir." Atau fil akhir. Ya. Falan nusaddiqi fil akhir. Atau fil akhir. Engkau sudah berdusta di ucapanmu yang pertama. Ya. Maka kami tidak akan membenarkan pada ucapanmu yang lain. Fala bisat, maka berdiamlah si Tamimah tadi dalam keadaan tetap statusnya sebagai istrinya dari suami yang kedua yaitu Abdurrahman bin Zabir. Hatta kubidon Nabi SAW, sampai Rasul wafat SAW. Fa'atan Abu Bakr, maka dia datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala dia khalifah Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah SAW, arji'u ila zawjil awal. Saya mau kembali ke zawjil awal, ke suami saya yang pertama. Baina zawjil akhir qad masani, sebab suami saya yang terakhir, yang kedua ini sudah mengumpuli saya. Qad masani wa talaqani, sudah mengumpuli saya dan sudah mencerai saya. Faqala Abu Bakar, ya, syahidtu Rasulullah hina ataitihi. Ya. Rasulullah, saya kata Abu Bakar, saya menyaksikan Rasulullah SAW ketika kau datang waktu itu kepada Rasulullah, saya ada di situ. Saya menyaksikan kejadianmu. Qala laki maqala, Rasulullah sudah mengucapkan kepadamu apa yang beliau ucapkan. Fala tarji ilaih, jangan kau kembali lagi kepada suamimu pertama. Kan masih. Malah, iya, kasih tak sampai akhirnya. Malah aku bilang Abu Bakar, maka ketika diwafatkan Abu Bakar Siddiq wafat radhiyallahu anhu, Atat Umar datang lagi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waqala mithla dzalik, dia berucap seperti itu juga. Waqala Umar, maka Sayyidina Umar berkata, la tarji ilai, jangan kau kembali kepadanya. Lain rojati ilai la arjumanaki. Kalau kau merujuk lagi kepadanya, saya akan rajam kamu. Kata Sayyidina Umar. Qauluhu ta'ala, wa in talaqa fala junaha alaihima ayatarajaa. Artinya ini menunjukkan jangan main-main dengan talak 3 itu. Dan saya sendiri sampai sekarang itu pengaduan banyak. Saya dapat pengaduan orang-orang itu yang minta
dicarikan jalan. Dia sudah kandung talak 3, hanya nyesel karena dia punya anak, ini itu macam-macam, mau kembali lagi. Saya bilang nggak bisa, saya nggak mau tanggung, nggak bilang. Akhirnya tak sarankan ke orang KUA. Nah, menurut KUA kan dia pakai undang-undang kompilasi. Nah, kalau undang-undang kompilasi kan tidak jatuh kecuali di depan mahkamah hakim. Ya, maka saya suruh, sudah kamu ke sana KUA. Saya tidak mau nanggung. Tak mau saya nanggung. Sudah talak 3 mau pakai pendapatnya Ibn Taimiyah itu. Misalkan Ibn Taimiyah itu menabrak ijma'nya ulama. Tidak boleh kita menggunakan pendapat itu. Enggak, ini maksudnya si suami ini yang dilaporkan ke kita tuh, suaminya karena emosi atau apa, dia langsung menjatuhkan talak 3. Setelah itu baru menyesal. Baik si yang menyesal kadang suaminya atau dua-duanya, atau istri yang menyesal. Dia kepingin kembali lagi sebelum nikah, maksudnya tidak pakai nikah. Kita ini disuruh carikan jalan supaya dia bisa kembali lagi kepada suaminya. Saya bilang nggak bisa. Saya tidak berani nanggung. Coba kamu orangnya keuangan mungkin bisa ya. Kalau saya tidak bisa. Kalau kawin lagi terus dicerai, disuruh kumpul itu masih kalam, itu boleh, jelas ayatnya. Ini masalahnya hampir 10 kasus yang sampai sekarang yang dilaporkan ke saya, yang ditanyakan, baik dari luar kota maupun dari Surabaya waktu itu. Kapan terakhir kali ya saya dapat lagi kasus itu? Datang ke rumah keluarganya, tak bilang nggak bisa, sudah jelas tahun 3. Jadi dia kawin lagi. Maksudnya dia tidak mau kawin lagi, ini sudah nyesel mau balik sama suaminya pertama lagi, tadi disuruh nyarikan jalan supaya itu boleh. Tak bilang ya tidak bisa, lari ke daya hukum. Jadi kiainya cuma disuruh carian, dan susah-susah ya perginya ke kiainya. Ya kalau kedua mau nyerah, kalau nggak mau nyerah tambah susah. Nah itu ada kejadian itu, kawin di Surabaya. Akhirnya asalnya mungkin muhalil, tapi akhirnya keterusan, tak balik. Kejadian itu. Kejadian, iya. Jadi asalnya mungkin maksudnya mau nolong, tanpa ada kesepakatan loh ya. Kalau ada kesepakatan tidak boleh, baik dengan uang atau tanpa uang. Kalau ada kesepakatan itu namanya rekayasa hukum, itu tidak boleh. Ini ada laknat khusus dalam hadis. La'nallahu al-muhallil wal muhallallah. Kata Rasulullah, Allah melaknat orang yang menghalalkan dan yang diminta untuk, yang ingin menghalalkan dia pernikahan supaya kembali lagi, atau yang dimintai tolong untuk. Kalau ada kong kali kong tidak boleh. Nah, ini ada orang mau nolong maksudnya, hanya keterusan. Tak balik ke suaminya yang pertama. Sudah kadang cocok ya. Baik tolakwa, apabila si suaminya itu mencerai istrinya, fala junaha alaihima ayatarja itu. Jadi kalau suaminya yang baru itu, zaujan ghairah yang tadi itu mencerai dia, maka tidak ada dosa atas keduanya, atas si perempuan ini dan suami yang awal, ayatarja untuk saling rujuk setelah dicerai oleh suami yang kedua, dan itu pun setelah dikumpuli. yakni baitolka zawjatani ba'da ma jama'aha. Jadi maksudnya adalah setelah mencerainya, itu suami yang kedua, setelah menjima atau mengumpulinya, fala junah alaihim, maka tidak apa-apa atas keduanya. Jadi alal mar'ah wala zawjil awal, atas perempuan dan atas suami yang pertama. Tidak apa-apa atas perempuan dan atas suami yang pertama untuk yatarojaah, untuk saling rujuk. Jadi banyak salah ini, kita kosong. Jadi tidak apa-apa kalau sudah dicerai oleh suami kedua setelah dikumpuli, maka tidak apa-apa bagi perempuan tadi untuk kembali ke suaminya yang pertama, ayat roja rujuk, saling kembali, yakni binikahin jadi
yakni dengan nikah baru. Talaknya pun kembali utuh. Talaknya juga yang dengan nikah baru ini kembali utuh jadi 3 lagi. Maka jangan dibuat main. Nanti ya, tadi gitu kadang-kadang emosi apa. Ada lagi yang minta begitu karena alasan emosi tidak bisa. Itu qaul dhaif dan itu tidak bisa difatwakan. Maksudnya orang yang emosinya itu atau sakron termasuk emosi itu ya jatuh. Ada pendapat tapi itu dhaif. Secara apa tidak jatuh maksudnya kalau emosi itu. Menurut utama dia tetap jatuh walaupun dia dalam keadaan marah sekalipun tetap jatuh. Indonna, kalau kinayah kan jatuhnya kalau dengan niat, kalau tidak ada niatan ya tidak jatuh. Indonna, apabila keduanya menyangka dua orang itu, maksudnya si istri dan suaminya yang pertama tadi. Kalau memang keduanya meyakini, alima mengetahui. Wakila rojawa mengatakan dua-duanya berharap. Li'anna ahadan la ya'lam ma huwa kainun, sebab seorang pun tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi illallahu azza wajalla kecuali Allah azza wajalla. Jadi kalau silakan mereka berdua rujuk, kalau mereka menduga kuat ayyuqima hududallah, mereka berdua bakal bisa menegakkan hukum Allah maksudnya batera pernikahan kembali. Kalau mereka bisa kembali lagi, silakan mereka kembali lagi. Ayyakuna bainal masalah, jadi antara keduanya ada kemaslahatan wa husnus suhbah dan bagusnya pertemanan antara keduanya atau hubungan antara keduanya. Kalau Mujahid mengatakan maknanya in alima anna nikahuma ala ghairi dalsatin. Kalau keduanya tahu bahwasanya nikahnya keduanya tanpa ada dalsa, tanpa ada penipuan. Tanpa ada penipuan. Wa arada bidalsa at-tahlil. Yang dimaksud dengan dalsa penipuan di sini adalah tahlil tadi. Yang maksudnya tahlil, muhallil tadi. Perjanjian seolah-olah kong kali kong bahwa dia akan menikahi istrinya itu supaya halal kembali lagi. Ini namanya dalsa atau tahlil. Bahwa mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ini mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi maksud indonna ala ayyuqima hududallah itu maksudnya kalau pernikahan keduanya itu tidak didasari dengan tahlil atau dalsa, karena memang menikah cuma untuk alasan membuat halal si perempuan ini supaya kembali kepada qalu idza tazawwaja al-mutalaqu talaqan zawjan akhar. Apabila menikah si perempuan ini al-mutalaq yang sudah dicerai salah satu 3 tadi, zawjan akhar, dia menikahi suami yang lain, liyuhillaha, untuk menghalalkan dia, li zaujil awal, untuk suaminya yang pertama, fa inna nikah fasidun, maka nikahnya rusak. Nikah yang barusan dijalani ini adalah tidak sah. Ya. Wa dzaba jama'atul lanu idza lam yastarid, dan sekelompok ulama yang lain berpendapat anna lam yastarid bi nikah ma'asani, kalau tidak disyaratkan pada pernikahan bersama yang kedua tadi, anu yufariquha, bahwasanya yang asani tadi suami kedua itu bakal berpisah dengan dia, menikah sahih, maka nikahnya tetap sah dengan syarat tidak disyaratkan di akad. Cuma dia simpan dalam hati bahwa saya ini menikah dengan ini saya cuma untuk kembali, tapi tidak ditampakkan dalam akad, maka ini sah nikahnya. Wa yahsul bi tahlil, dan terhasilkan dengan nikah ini terhasilkan tahlil, penghalalan untuk kembali kepada suami pertama dengan syarat sudah dikumpuli oleh suami. Dan itu jimaknya harus jimak tam, harus sempurna. Aliman muktaron dan sebagainya menurut syarat-syarat kafaro itu. Kemudian walaha sodaku misliha, dia berhak mendapat sodak, mendapat mahar misalnya. Dengan pernikahan tadi dia berhak mendapat mahar dari suami yang baru tadi. Ya. Ghairu annahu yukrah, hanya saja makruh kalau dia menyimpan niat untuk bercerai. Jadi makruh hukumnya menikah kalau orang dalam menikah itu menyimpan niat dengan pernikahan dia niat akan
cerai. Itu hukum pernikahannya bagi dirinya itu makruh. Kalau dia menyimpan niat seperti itu. Tidak kan fi azmi hadalik itu. Kalau berada pada azmnya, pada tekadnya si perempuan itu hal itu. Yaitu tahlil tadi. Supaya dihalalkan kepada suami yang pertama. Akhbarana Abul Faraj al-Mudhaffar bin Ismail al-Tamimi, akhbarana Abul Qasim, Hamzah bin Yusuf al-Sami, akhbarana Abu Ahmad Abdullah bin Adi al-Hafiz, akhbarana Asam bin Faraj, akhbarana Amr bin Khalid al-Harani, akhbarana Ubayd bin Abdul Karim wal Jawzi an Abi Wasil, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Ini yang hadis yang saya singgung tadi. La'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat orang yang muhallil, yang nikah hanya sekedar untuk menghalalkan. Ini si pelaku, maksudnya muhallil ini si suami kedua itu muhallil. Muhallal lahu itu suami yang pertama muhallal lahu. Yang dihalalkan untuknya, yang ditahlil untuk dia, yang dilakukan nikah tahlil itu untuk dia, itu suami yang pertama. Dua-duanya dilaknat. Maksudnya kalau ada kerjasama atau kali itu maka dilaknat. Apalagi kalau menerima suap. Qala Nafi, Imam Nafi berkata, ata rajulun ibnu Umar, seorang pernah datang pada Abdullah bin Umar, faqala lahu, maka berkata orang itu pada Ibnu Umar, inna rajulan talaq imra'atan talatan, ada seseorang yang mencerai istrinya tiga kali cerai atau talak tiga. Fantolako akun lahu min ghairi mu'amaratin. Lalu pergilah seorang saudara lahu bagi si rajul tadi, saudaranya si orang laki-laki tadi. Maksudnya saudara seiman atau saudara bukan saudara. Min ghairi mu'amarah, bukan saudara kandung. Min ghairi mu'amarah, tanpa ada kesepakatan. Tanpa ada kesepakatan dengan suami yang pertama, tidak ada kesepakatan. Fatazawwaja. Lalu si saudaranya tadi menikahi istri bekas suami yang pertama tadi, bekas saudaranya itu, tanpa ada kesepakatan. Liyahillah lil awal atau liyuhillah lil awal, supaya dia menghalalkan istrinya itu untuk suami yang pertama. Wa qala la illa nikah raghbah, tidak, kata Abdullah bin Umar, tidak boleh kecuali nikahu raghbatin, kecuali nikah yang memang dasar senang, atas dasar senang, bukan karena sekedar misi seperti itu. Kuna naudu hadza sifan ala hadi Rasulullah SAW. Kami menganggap ini zina pada masa Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW la'anallahu al-muhallil wal muhallal lah. Allah melaknat. Kemudian sedang Abdullah bin Umar menyebutkan hadis tadi. Allah melaknat muhallil dan muhallal lah. Orang yang muhallil, ini yang melakukan nikah muhallil, nikah tahlil tadi untuk menghalalkan bagi saudaranya, dan muhallal lah, ini suami yang dihalalkan untuknya dengan cara nikah seperti itu. Tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Itulah hududullah, batasan-batasan Allah. Allah jelaskan hududullah itu supaya liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang mengetahui. Yani ya'lamun ma amarahumullah ta'ala bih. Yani orang-orang yang mereka mengetahui apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Qulu wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna. Sampai situ dulu. Sampai ayat ya 2 3 1 230 ya. Nanti berikutnya ayat 231. Wallahu a'lam. Kita terus balagna ajalahunna fa usibuna ma'rufin aw sarifun bil ma'ruf. Itu tentang wanita yang sudah sampai batas iddahnya. Wallahu a'lam.